Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggrisya Solisa dengan NIM P071723230006 tingkat 2A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara bakteri, jamur, dan virus. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jamur. Jamur adalah organisme eukariot yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Jamur memperoleh nutrisi dengan menguraikan bahan organik atau dengan bahan bersimbiosis dengan organisme lain. Oke, kedua, bakteri. Bakteri adalah organisme prokariot yang memiliki dinding sel dan dapat melakukan fotosintesis atau komosintesis. Bakteri memainkan peran penting dalam proses dekomposisi dan pengolahan limbah. Oke, ketiga, virus. Virus adalah partikel kecil yang tidak memiliki struktur sel yang lengkap dan tidak dapat berproduksi sendiri. Virus memerlukan inang untuk berproduksi dan dapat menyebabkan penyakit pada inang. Oke, selanjutnya perbedaan antara jamur, bakteri, dan virus. Pertama, struktur sel. Jamur memiliki struktur sel yang kompleks dengan dinding sel yang terbuat dari kitin. Sedangkan bakteri memiliki struktur sel yang sederhana dengan dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan. Virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap. Kedua, cara reproduksi. Jamur dapat memproduksi dengan cara pembelah diri, menghasilkan spora atau menghasilkan conidium. Sedangkan bakteri dapat memproduksi dengan cara membelah diri atau menghasilkan endospora. Sedangkan virus dapat memproduksi dengan cara menginfeksi inang dan menghasilkan partikel virus baru. Ketiga, peran dan ekosistem. Jamur memainkan peran penting dalam proses dekomposisi, sedangkan bakteri memainkan peran penting dalam proses dekomposisi, fotosintesis, dan kemosintesis. Sedangkan virus dapat menyebabkan penyakit pada inang, tetapi juga dapat membantu proses evolusi dengan cara memindahkan gen dari satu organisme ke organisme yang lain. Selanjutnya, karakteristik pada organisme. Pertama, jamur. Jamur memiliki inti sel yang terbungkus membran atau disebut eukariot. Kedua, terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Ketiga, memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Keempat, makanan, menguraikan bahan organik. Contoh, jamur roti, jamur tiram, jamur kumping. Kedua, bakteri. Tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran atau prokariot. Kedua, terdiri dari satu sel atau yang disebut uniseluler. Ketiga, memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan. Keempat, makanan, menguraikan bahan organik, fotosintesis atau kemosintesis. Contoh, E. coli, Staphylococcus aureus, Basilococcus subtilis. Ketiga, virus. Virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap, tidak memiliki metabolisme sendiri, memerlukan inang untuk berreproduksi, makanan tidak memiliki makanan sendiri, menggunakan sumber daya inang, contoh virus influenza, virus HIV, dan virus Ebola. Selanjutnya, contoh penyakit pada jamur, yaitu penyakit jamur pada kulit, seperti kurap atau pano. Setelah itu pada bakteri, seperti tuberkulosis dan pneumonia. Dan pada virus, yaitu seperti influenza dan HIV. Selanjutnya, cara pencegahan pada jamur, yaitu menggunakan sabun dan air untuk membersihkan kulit, menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Kemudian pada bakteri, menggunakan sabun dan air untuk membersihkan tangan, menghindari kontak dengan orang lain yang terinfeksi. Kemudian pada virus, menggunakan masker dan mencegah penyebaran virus, menghindari kontak dengan orang lain yang terinfeksi. Selanjutnya, kemampuan adaptasi pada jamur, bakteri, dan virus. Pertama, pada jamur dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda seperti suhu, kelembapan, dan pH.
Kedua, bakteri dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda seperti suhu, kelembapan, dan pH juga. Dan virus dapat beradaptasi dengan inang yang berbeda seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemampuan berproduksi, jamur dapat memproduksi secara membela diri, menghasilkan spora, atau menghasilkan conidium. Kedua, bakteri dapat memproduksi dengan cara membela diri atau menghasilkan endospora. Ketiga, virus dapat memproduksi dengan cara menginfeksi inang dan menghasilkan partikel virus baru. Ya, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya.